Bab 2446 memperbaiki dantian. Suasana yang tadinya tenang tiba-tiba menjadi gelisah lagi. Tingkah laku Namongdu sebelumnya bisa ditutupi dengan berpura-pura tuli dan bisu, tetapi apa yang dilihatnya sebelumnya adalah hinaan yang nyata. Pertandingan sudah berakhir dan pemain itu sudah tidak berdaya, tetapi dia tetap menendangnya keluar ring. Itu benar-benar keterlaluan. Dasar bajingan, aku akan menendang bolamu. Xiao Qing benar-benar marah. Dia hendak naik ke panggung dan bertarung, tetapi ditarik kembali oleh Ye Bufan. Ada kilatan dingin di matanya, dan jelas terlihat bahwa dia sangat marah, tetapi dia masih memiliki akal sehat dasar. Jika dia mengambil tindakan saat ini, dia hanya akan menderita kerugian dan tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Namongdu terlihat sombong dan angkuh, tetapi sebenarnya semuanya sudah direncanakan sebelumnya, dengan tujuan untuk membuat dirinya kesal. Orang-orang tua dari Jijianmen tampaknya sudah siap. Begitu mereka mulai, mereka pasti akan menderita karena kekuatan mereka. Meskipun Xiao Xing memiliki kekuatan seperti Master Mahayana Puncak, bagaimanapun juga dia hanyalah satu orang, dan secara keseluruhan pihaknya masih dalam posisi yang kurang menguntungkan. Lagi pula, identitas monster itu tidak boleh dengan mudah terbongkar, jika tidak maka akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Balas dendam harus dilakukan, tetapi tidak sekarang. Anda harus menciptakan kesempatan yang tepat untuk diri Anda sendiri. Semuanya tenanglah, menyelamatkan orang adalah hal yang paling penting. Ucap Ye Bufan sambil menghindar dan merengkuh Jiang Fangzhu ke dalam pelukannya. Saudara Ye, aku telah mempermalukanmu. Wajah Jiang Fangzhu pucat. Kondisinya saat ini sangat buruk. Setelah dia selesai berbicara, darah mengalir dari sudut mulutnya. Cedera ini benar-benar terlalu serius. Kemenangan dan kekalahan adalah hal yang biasa di militer. Cucu itu yang malu. Ye Bufan berkata, jangan khawatir, kakak pasti akan membalaskan dendammu. Senyum muncul di wajah Jiang Fangzhu, kakak Ye, aku akan menjadi orang yang tidak berguna di masa depan, kan? Bagaimana mungkin? Kamu bilang aku jenius medis. Di hadapanku, kamu tidak bisa mati bahkan jika kamu mau, dan kamu tidak bisa cacat bahkan jika kamu mau. Setelah mengatakan itu, Ye Bufan sudah menggendongnya kembali ke tempat duduknya, mengeluarkan tempat tidur kecil dan membaringkannya di atasnya, pertama-tama meraih salah satu lengan, menarik dan mendorong, dan menyambungkan lengan yang patah dengan bunyi klik. Apa yang dilakukan pemuda ini? Apakah dia sedang mengobati lukanya? Semua orang melihat ke sana, bahkan tidak menonton pertandingan yang tersisa. Namongdu melompat dari panggung dan melihat ke sisi ini dengan seringai di wajahnya. Ye Bufan mengabaikan semua ini dan dengan kecepatan yang mencengangkan, dia telah menyambung kembali anggota tubuh yang patah dalam sekejap mata. Kemudian dia mengeluarkan satu lagi butian dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Jarum emas di tangannya bergerak secepat kilat, dan puluhan jarum tertusuk keluar dalam sekejap mata. Dantiannya hancur. Jika ditempatkan di tempat lain, dia akan menjadi orang yang tidak berguna, tetapi di sini berbeda. 9 jarum pemulihan jiwa sudah memiliki efek memperbaiki meridian. Dikombinasikan dengan efek magis pil perbaikan surga, hanya masalah waktu sebelum dantian diperbaiki. Kerumunan yang menonton tidak mengetahui hal ini dan mulai membicarakannya ketika mereka melihat adegan ini. Apa yang sedang dilakukan orang ini? Apakah dia sedang menyembuhkan lukanya? Tapi bagaimana mungkin? Begitu dantiannya hancur, dia ditakdirkan menjadi orang yang tidak berguna. Tidak ada kemungkinan untuk pulih. Kalau tidak, dia akan benar-benar menjadi dewa. Niatmu baik, tapi luka ini jelas tidak bisa disembuhkan. Namongdu mencibir. Dia tidak membunuh Jiang Fangzhu karena dia ingin membuatnya menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Danhai baru saja hancur total dan sama sekali tidak ada kemungkinan untuk memperbaikinya. Pada saat ini, hanya ada satu kelompok pemain yang tersisa bertarung di atas ring, dan pertarungannya sulit ditentukan, tetapi perhatian banyak orang terfokus pada sisi ini. Banyak orang yang datang hanya untuk menonton pertunjukan, sementara Namongdu menunggu untuk melihat keputusasaan Ye Bufan setelah ia tidak dapat disembuhkan. Waktu berlalu menit demi menit. 1/4 jam kemudian, Ye Bufan mencabut semua jarum emas, dan akhirnya mengulurkan tangan dan menepuk dada Jiang Fangzhu.
Oke, berhenti berbaring, bangun. Saat dia menamparkan dengan telapak tangannya, Jiang Fangzu meludahkan darah, lalu melompat dari tempat tidur. Saudara Ye, keterampilan medismu luar biasa. Jiang Fangzu pergi ke bawah tempat tidur dan menggerakkan anggota tubuhnya. Tidak hanya tubuhnya mendapatkan kembali kemampuan untuk bergerak, tetapi bahkan energi sejati dalam dantiannya pun kembali. Meskipun saya belum pulih sepenuhnya, itu hanya masalah waktu. Saya perkirakan saya akan pulih sepenuhnya dalam 3 hingga 5 hari lagi. Pada saat ini, semua orang di sekitar benar-benar tercengang. Apa yang sedang terjadi? Mereka melihat dengan mata kepala sendiri betapa menyedihkannya Jiang Fangzuo sekarang. Dantiannya hancur dan anggota tubuhnya terputus. Cedera serius seperti itu hampir sama dengan kematian. Namun, orang tersebut kembali bersemangat dalam sekejap mata, dan dilihat dari napasnya, bahkan kultivasinya pun telah pulih. Banyak orang tidak mempercayai pemandangan ini dan terus mengucek mata, takut kalau mereka salah lihat. Ya Tuhan, apa yang kulihat, bagaimana ini mungkin? Luka yang begitu serius, dan sembuhnya begitu cepat, ini bukan lelucon. Orang ini pasti dewa, tidak apa-apa baginya untuk menyembuhkan anggota badan, dia bahkan bisa memperbaiki dantian, apakah ada yang tidak bisa dia lakukan? Kali ini, tidak hanya orang biasa yang terkejut, bahkan orang-orang tua dari sekte besar pun tercengang. Menyia-nyiakan dantian sama saja dengan menyia-nyiakan kultivasi seseorang. Ini hampir merupakan hukum yang tidak terucapkan di dunia kultivasi, tetapi tidak berlaku bagi pemuda di depannya. Tingkat keterampilan medis apa yang dibutuhkan untuk dapat menyembuhkan cedera jenis ini? Baili Singkong awalnya terlihat senang dan tertawa bahagia, tetapi ketika dia melihat pemandangan ini, ekspresinya langsung berubah muram. Jelas bahwa dia tidak mengharapkan hasil seperti itu. Wang Chen juga melihat ke sini. Meskipun dia mengenakan topeng sehingga ekspresinya tidak terlihat, masih ada cahaya aneh yang berkedip di matanya. Di tengah keterkejutan orang banyak, seringai di wajah Namong Du langsung membeku. Awalnya dia menunggu untuk melihat Ye Bufan mempermalukan dirinya sendiri, tetapi alih-alih melihat leluconnya, dia membiarkan Ye Bufan mencuri perhatian, dan semua usahanya pun menjadi sia-sia. Dia telah memperhitungkan segalanya sebelumnya, kecuali bahwa dia tidak menyangka pihak lain memiliki keterampilan medis yang begitu ajaib. Itu bukan salahnya. Bahkan jika Anda melihat seluruh benua Kunlun, tidak ada seorang pun yang dapat mencapai prestasi medis setinggi itu. Wah, makin begini, makin aku tidak bisa menahanmu di sini. Sedikit kekejaman terpancar di mata Namong Du. Lalu dia melangkah mendekat. Tuan Ye, saya tidak menyangka Anda memiliki keterampilan seperti itu. Ye Bufan meliriknya dengan dingin, sama sekali tidak menyembunyikan niat membunuhnya. Berdoalah agar kamu tidak bertemu denganku di dalam game, kalau tidak kamu akan sengsara. Itulah yang ingin kukatakan. Namong Du mencibir, kamu juga berdoa agar kamu tidak bertemu denganku di dalam game. Kalau tidak aku akan melumpuhkanmu dan melihat bagaimana kamu menyembuhkan dirimu sendiri. Setelah mengatakan itu, dia mendengus dingin dan berbalik. Di tribun penonton, Li Miaozhen berkata, anak ini cukup menarik. Dia benar-benar di luar ekspektasiku. Pada titik ini, dia menoleh dan menatap Baili Singkong, yang mulia, kedua anak kecil ini punya percikan api. Menurutmu siapa yang akan menang jika mereka bertanding di panggung yang sama? Masih terlalu dini untuk mengatakannya sekarang. Biarkan dia melewati rintangan ini hari ini terlebih dahulu. Baili Singkong tampak muram. Dia tentu tahu apa yang dimaksud Li Miaozhen. Jika Ye Bufan benar-benar bisa menang secara kebetulan hari ini, dia pasti akan menggunakan Namong Du untuk menyingkirkannya di permainan berikutnya. Li Miaozhen memang punya pikiran seperti itu. Keterampilan medis yang baru saja ditunjukkan Ye Bufan membuatnya merasa tidak nyaman. Dia harus menemukan cara untuk menyingkirkan pihak lain itu sesegera mungkin, jika tidak, jika Leng Qingqiu benar-benar dibawa pergi, dia tidak akan bisa menjelaskannya kepada sekte. Bab 2447, Wang Chen yang kuat. Pada saat ini, 10 pertandingan di grup pertama telah berakhir. Karena perbedaan kekuatan yang sangat besar, tidak ada kecelakaan yang mengejutkan terjadi. Kemudian,
Kelompok kedua yang terdiri dari 10 pertandingan dimulai, dengan 20 murid yang berpartisipasi turun ke lapangan. Di antara mereka, yang paling populer adalah Wang Chen dari lembah Jueqing. Namun, dia tampak seperti peri yang bukan dari dunia ini dan sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi di sekitarnya. Setelah dia naik ke panggung, dia mengulurkan tangannya dan kecapi itu muncul di udara lagi. Semua orang yang hadir tercengang. Saat itu sudah babak kedua kompetisi. Apakah dia masih ingin menggunakan gitar ini? Di sisi lain, seorang murid dari Tianwuzu melangkah ke atas panggung. Dari ekspresinya yang serius, terlihat jelas bahwa dia sedang berada di bawah tekanan yang luar biasa. Tidak mengherankan, tidak peduli siapapun orangnya, bukanlah hal yang baik untuk menarik pakar papan atas seperti Jue Chen. Setelah naik ke panggung, dia mengeluarkan pedang berkepala hantu dan menggenggamnya di telapak tangannya, siap menyerang kapan saja. Mulai, wasit memberi perintah dan dia langsung menyerbu ke depan sambil membawa pisaunya. Semua orang telah melihat pertandingan sebelumnya dan tahu bahwa cara terbaik untuk menghadapi lawan kuat seperti Wang Chen adalah menyerang terlebih dahulu dan mencegah lawan melepaskan kekuatan serangan jiwanya. Namun idenya bagus, dan kita juga butuh kekuatan untuk menyerang terlebih dahulu. Saat sang murid melayang ke udara, terdengar suara piano, kemudian ia tersambar petir dan jatuh ke tanah di atas panggung dengan suara keras. Wang Chen berkonsentrasi menatap Guqin di depannya, dan sepertinya tidak menyadari keberadaan lawannya sama sekali. Ketika tangan halusnya menyentuh senar untuk kedua kalinya, darah mengalir dari sudut mulut sang murid. Ketika suara piano ketiga terdengar, suatu kekuatan tak terlihat memenuhi seluruh arena dan langsung mengirim pria itu keluar panggung. Ya ampun, ini luar biasa. Setelah hening sejenak, terjadi keributan di ruangan itu. Memenangkan kompetisi dengan bermain piano hanya 3 kali jelas telah menyegarkan kognisi setiap orang sebelumnya. Wang Chen jauh lebih kuat dari yang diperkirakan siapapun. Jueran duduk di panggung, ekspresinya masih kuno seperti sebelumnya, tetapi ada sedikit tanda persetujuan di matanya. Para tetua yang tersisa semuanya tampak serius. Semua orang dapat melihat bahwa jika mereka ingin memenangkan kejuaraan terakhir, Wang Chen pasti akan menjadi tantangan yang kuat. Tidak peduli dari sekte manapun mereka berasal, tidak ada seorang pun yang dapat menjamin kemenangan saat bertarung melawannya. Wang Chen menjatuhkan lawannya dari panggung seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang tidak penting, lalu melompat dari panggung dengan Guqinnya dan kembali ke tempat duduk sebelumnya. Sui Yueli tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah, serangan jiwa itu sangat kuat, aku hanya tidak tahu apakah itu akan efektif terhadap orang dari gerbang Xuanwu itu. Tentu saja itu efektif. Ye Bufan berkata, serangan jiwa semacam ini adalah musuh bebuyutan semua kultivator tubuh. Jika keluarga kerajaan bertemu Wang Chen, mereka pasti akan dikalahkan. Setelah mengatakan itu, tatapannya beralih ke arena berikutnya. Pada saat ini, tidak ada seorang pun di panggung yang menjadi perhatiannya, tetapi tetap saja bagus untuk mengetahui lebih banyak tentang lawannya. Di panggung di sebelahnya, Bai Li Hongjun berdiri di sana dengan semangat tinggi, dan di seberangnya ada seorang murid muda yang sangat gugup, kakinya bahkan sedikit gemetar. Ini tidak mengherankan. Dia berada di puncak Void Realm, sementara pihak lain hanya di puncak Fusion Realm. Kesenjangannya sangat besar. Baiklah, pergi. Bai Li Hongjun menamparkan dengan telapak tangannya, dan angin telapak tangan yang ganas langsung melingkari lawan keluar dari ring, tanpa kemampuan untuk melawan. Hidup Yang Mulia Putra Mahkota. Yang Mulia Putra Mahkota sangat kuat. Hidup Kekaisaran Naga Suci. Bagaimanapun, mereka bermain di kandang sendiri, dan setelah timnya menang, para penonton langsung bersorak, dan ucapan selamat terus berlanjut untuk waktu yang lama. Ye Bufan tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya sedikit, diam-diam mengutuk Bai Li Singkong dalam hatinya karena begitu tidak tahu malu. Lawan yang ia atur untuk orang-orang negara Tiansheng sangat lemah, dan tidak ada kemungkinan untuk kembali sama sekali. Di tribun penonton, Lim Yaozhen memiliki senyum cerah di wajahnya. Yang Mulia, Provinsi Tiansheng kita telah mencapai hasil yang baik kali ini. Tentu saja, murid-murid muda di kelas ini sangat luar biasa,
terutama Peri Han Jian dan Yang Mulia Putra Mahkota, yang keduanya memenuhi syarat untuk memenangkan mahkota. Bailey Singkong sangat gembira saat berbicara. Dia memiliki tujuan di balik pengaturan ini. Dengan keuntungan sebagai tuan rumah, dia bisa membiarkan murid-murid di pihaknya mengambil keuntungan. Fondasi di sini sudah terbentuk dengan baik. Begitu Bailey Hongjun dan Leng Qingqiu berhasil masuk 3 besar, skor keseluruhan akan langsung melonjak. Peringkat prefektur Tiansheng mungkin dapat naik 1 peringkat, mendorong prefektur Tianmang yang berada di peringkat kedua ke belakang. Sekarang 7 murid dari negara Tiansheng telah memenangkan 4 pertandingan, dan menurutnya tidak akan ada ketegangan dalam 3 pertandingan tersisa. Lawan yang disiapkan terluka parah atau memiliki kesenjangan kekuatan yang besar, jadi menang hanyalah masalah proses. Tetapi pada saat itu ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia melihat ke arah sebuah cincin. Pertandingan ini mempertemukan Xie Fei dan Wang Cheng dari negara bagian Tiansheng. Awalnya, keduanya sama-sama kuat, keduanya berada di tahap awal Dongsu, tetapi Xie Fei mengalami cedera serius kemarin dan hampir kehilangan separuh hidupnya. Karena alasan inilah Bailey Singkong menyatukan kedua orang itu, tetapi situasi saat ini benar-benar berbeda dari apa yang dia harapkan. Xie Fei, yang kemarin sekarat, kini tampak bersemangat. Ia memukul mundur Wang Cheng dengan 1 pukulan, lalu memukul dadanya beberapa kali berturut-turut, menyebabkannya memuntahkan darah. Ini tidak mungkin. Bagaimana ini mungkin? Wajah Bailey Singkong penuh dengan ketidakpercayaan. Sebagai orang yang kuat di puncak Mahayana, dia melihat kondisi Xie Fei dengan jelas kemarin. Cedera serius seperti itu tidak dapat disembuhkan sepenuhnya tanpa istirahat selama 3 hingga 5 bulan, apalagi meningkatkan kultivasi seseorang. Bagaimana bisa tiba-tiba menjadi seperti ini? Tetapi percaya atau tidak, Xie Fei di atas panggung penuh dengan semangat dan vitalitas. Sesuai permintaan Ye Bufan, dia tidak mengakhiri pertempuran dengan cepat, tetapi menghancurkan Wang Cheng. Sekarang dia berada di tahap tengah Dongsu, dan kekuatannya memiliki keunggulan mutlak. Tidak ada ketegangan sama sekali, dan pertarungannya sangat menyenangkan. Di bawah tatapan mata orang banyak, Wang Cheng dipukuli dengan sangat parah hingga wajahnya memar dan bengkak, serta muntah darah. Seperti yang telah dikatakannya sebelumnya, ia dipukuli dengan sangat parah hingga ibunya tidak dapat mengenalinya. Setelah dipukuli habis-habisan, lawannya setengah mati, dan Xie Fei menendangnya keluar ring. Pada saat ini, terjadi keheningan total, dan tidak seorang pun menduga hasil ini. Wajah Bailey Singkong sangat jelek. Bagaimana mungkin situasi pertempuran yang telah ia atur dengan hati-hati tiba-tiba berubah seperti ini? Pemuda ini tidak buruk. Hua Xijin dari Tian Wuzhu tertawa. Mereka semua adalah rubah tua, jadi bagaimana mungkin mereka tidak melihat tipu daya Bailey Singkong? Mereka hanya tidak memiliki bukti yang kuat, jadi mereka menyimpannya dalam hati. Tetapi tidak mengatakan apa-apa tidak berarti tidak ada kebencian di hati Anda. Sekarang, melihat murid-murid Tian Shengzu disiksa dengan brutal, dia merasa segar kembali, seperti sedang makan es krim di musim panas yang terik. Sebagai perbandingan, si Men Feng lebih belak-belakan. Dia tidak hanya tertawa terbahak-bahak, dia juga terus bertepuk tangan. Kamu bertarung dengan baik, kamu masih muda dan menjanjikan, tetapi lawanmu agak terlalu lemah. Li Miaozhen tertawa, kemenangan dan kekalahan adalah hal biasa di militer. Tian Shengzu telah memenangkan 4 pertandingan. Tidak masalah jika kita kalah 1 kali, dan aku yakin kita akan memenangkan 2 pertandingan yang tersisa. Mendengarnya mengatakan ini, Bailey Singkong merasa jauh lebih baik dan melihat ke arah arena lain. Di sini, murid Tian Shengzu bertarung melawan Li Biao, dan ini adalah pertarungan antara panggung Dongsu dan Heti, sama sekali tidak ada ketegangan sama sekali. Meskipun puncak fusi dan tahap awal kehampaan tampak hanya berjarak 1 tingkat, perbedaan kekuatannya sangat besar. Akan lebih baik jika kamu tidak melihatnya. Begitu kamu melihatnya, ekspresimu menjadi lebih buruk. Pada saat ini, murid dari Tian Shengzu itu dijepit ke tanah dan dipukuli dengan keras oleh Li Biao. Penampilannya yang menyedihkan tidak jauh lebih baik dari Wang Cheng sebelumnya. Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Bailey Sing memucat karena marah.
Dia benar-benar tidak mengerti mengapa pertempuran yang telah dia atur dengan hati-hati tiba-tiba berubah. Bab 2448, mematahkan teknik tak terlihat. Dengan marah dan bingung, dia melihat ke arena lain. Akibatnya, pertarungan di sana bahkan lebih menentukan dan lebih cepat daripada yang ini. Para murid negara Tiansheng telah terlempar dari ring, dan wasit mengumumkan kemenangan pihak lain. Sialan, Baili Singkong dipenuhi amarah tetapi tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Dengan sedikit kekuatan, dia menghancurkan cangkir teh di tangannya menjadi bubuk. Melihat pemandangan ini, orang lain sangat senang. Simen Feng berkata langsung, "Hei, Yang Mulia, ada apa denganmu? Kemenangan dan kekalahan adalah hal biasa di militer. Tidak apa-apa kalah dalam beberapa pertandingan." Wajah Baili Singkong menjadi pucat, tetapi dia sangat marah sehingga dia tidak bisa mengatakannya. Dia berbalik dan pergi ke belakang panggung, melambaikan tangan untuk memanggil seorang pria parubaya. Orang ini adalah salah satu bawahan dekatnya, yang bertanggung jawab atas pekerjaan intelijen seluruh Kekaisaran Naga Suci. "Cari tahu aku, apa yang terjadi? Kenapa ketiga orang itu tiba-tiba menjadi begitu kuat? Jika mereka hanya kalah satu kali, itu bisa jadi karena kecelakaan, tetapi mereka kalah dalam 3 pertandingan dan basis kultivasi lawan meningkat secara signifikan. Ini jelas tidak normal." Pria itu mengangguk penuh pengertian, lalu berbalik dan pergi, dan kembali sekitar 10 menit kemudian. Segala yang dilakukan Ye Bufan bersifat publik dan tidak dapat dianggap rahasia. Peristiwa itu terjadi di ibu kota Kekaisaran Naga Suci, yang sepenuhnya berada di bawah kendali jaringan intelijen, jadi tidak ada kesulitan dalam menyelidiki masalah seperti itu. "Yang Mulia, beginilah." Pria parubaya itu menceritakan seluruh proses bagaimana Ye Bufan memperlakukan si Fei dan yang lainnya tadi malam, dan akhirnya berkata, keterampilan medis anak itu luar biasa, dan dia dapat membantu orang meningkatkan kultivasi mereka. Namun, dia hanya akan membantu jika lawannya berasal dari negara bagian Tiansheng kita, dan jelas bahwa dia datang untuk kita. Sialan, pada saat ini, Baili Singkong akhirnya mengerti bahwa dia telah mempermainkan negara bagian Tianluo dalam pengundian kemarin, tetapi dalam sekejap mata, dia mendapat balasan. "Anak laki-laki bernama Ye, aku ingin tahu apakah kau bisa bertahan hidup hari ini." Dia berkata kepada pria parubaya itu, "Temukan Yin Li dari sekte tersembunyi untukku dan katakan padanya bahwa aku bersedia memberinya 10 juta batu roh berkualitas tinggi sebagai hadiah jika dia bisa membunuh Ye Bufan." Ya, pria parubaya itu setuju, berbalik dan menghilang. Baili Singkong lalu menghela napas panjang, seolah-olah dia telah melihat sendiri kejadian tragis kematian Ye Bufan. Dia merasa sedikit lebih baik dan kembali ke tempat duduknya. Pada kelompok pertandingan kedua, 2 cincin memiliki kedudukan yang seimbang dan butuh waktu 1 jam penuh untuk akhirnya berakhir. Tak lama kemudian tibalah giliran kelompok ketiga, dan hanya tersisa 10 pemain, dan sisanya tidak terlalu terkenal atau menarik. Semua orang yang hadir memusatkan perhatian mereka pada Ye Bufan, ingin melihat seperti apa penampilan luar biasa yang dimiliki pemuda dengan keterampilan medis luar biasa ini. Selain itu, banyak orang juga tertarik dengan kemampuan tembus pandang lawannya Yin Li. Pemuda ini sudah tamat. Jika orang lain, mungkin ada peluang menang, tetapi dia pasti akan kalah melawan Yin Li. Tianluo selalu menjadi pihak yang lemah, dan mereka juga bisa menjadi tidak terlihat, jadi tidak ada ketegangan. Sulit untuk mengatakannya. Tianluo kali ini berbeda dari masa lalu, dan menurutku pemuda ini juga tidak biasa. Di bawah tatapan semua orang, Ye Bufan berjalan ke atas panggung dengan tenang, seolah-olah dia sedang berjalan-jalan di taman, tanpa tanda-tanda gugup. Di sisi lain, Yin Li yang berpakaian hitam juga berjalan mendekat, wajahnya dipenuhi kegembiraan dan niat membunuh di matanya. "Awalnya saya pikir ini hanya permainan biasa, tetapi saya baru saja menerima kabar dari Pangeran Shenwu. Dia berkata bahwa selama dia membunuh orang di depannya, dia bisa mendapatkan 10 juta batu roh berkualitas tinggi. Ini hanyalah khayalan belaka." Di bawah pengawasan penonton, wasit memastikan bahwa kedua pemain siap dan mengumumkan dimulainya pertandingan secara resmi. Begitu dia selesai berbicara, Yin Li menghilang dalam sekejap.
Sudah berakhir, orang ini langsung menggunakan jurus pamungkas. Jurus tembus pandang ini benar-benar tidak terkalahkan, pemuda ini sudah tamat. Tidak mungkin untuk bertahan melawannya, tidak ada solusi selain menekannya dengan tingkat kultivasinya. Orang-orang di sekitar menggelengkan kepala dan mendesah ketika mereka melihat jurus tembus pandang itu, dan mereka semua percaya bahwa permainan itu sudah berakhir. Di tribun penonton, Bailey Singkong memasang ekspresi menyeramkan di wajahnya. Wah, kurasa kali ini kau tidak akan bisa selamat. Untuk sesaat, arena ini menjadi pusat perhatian semua orang, bahkan Wang Chen pun menoleh. Leng Qingqiu bahkan menunjukkan sedikit kekhawatiran. Dia baru saja memindai dengan indera spiritualnya dan menemukan bahwa teknik tembus pandang Yin Li memang unik. Bahkan bisa menghindari indera spiritual. Ini akan sedikit merepotkan. Hua Ruyu menjepit jari-jarinya seperti anggrek dan tersenyum sangat menawan. Anak muda, jangan mengecewakan orang lain. Sebagian orang penasaran, sebagian lagi bersorak kegirangan, dan sebagian lagi ingin melihat bagaimana tanggapannya. Senyum jenaka muncul di bibir Ye Bufan, lalu dia melambaikan lengan bajunya, dan kepulan asap merah muda menyembur keluar. Dengan dia sebagai pusatnya, ia hampir meliputi area dengan radius 10 meter. Versi yang disempurnakan dari Spring Breeze and Rain Powder, yang khusus dibuatnya untuk Yin Li setelah kembali ke rumah tadi malam. Dibandingkan dengan bubuk obat sebelumnya, kali ini obatnya sangat manjur dan bereaksi hampir seketika setelah dioleskan. Tentu saja, hal ini juga ada harganya, yaitu ia akan kehilangan warna sebelumnya yang tidak berwarna dan tidak berbau dan berubah menjadi merah muda. Untuk mencoba versi yang disempurnakan dari Spring Breeze dan Rain Powder guna melihat apakah efektif bagi orang-orang kuat di tahap Cave Void, saya melakukan percobaan pada Nalan Yuga tadi malam. Ternyata obatnya sangat manjur, tetapi ia masih merasakan sakit di punggung dan kaki setelah berguling-guling sepanjang malam. Setelah menaburkan bubuk itu, Ye Bufan mengeluarkan pil hitam kecil dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Ini adalah penawarnya, dan dia tidak bisa meracuni dirinya sendiri terlebih dahulu. Semua orang yang hadir bingung dan tidak tahu apa yang sedang dilakukannya. Apakah melepaskan asap membantu? Sekalipun itu racun, mungkin tidak akan ada efek langsung pada orang kuat di tahap Void, kan? Tepat ketika semua orang bingung, sesosok tiba-tiba muncul 2 meter di belakang Ye Bufan, memegang belati tajam di tangannya. Itu adalah Yin Li yang sedang bersiap untuk melakukan serangan diam-diam setelah menghilang. Namun, berbeda sekali dengan tatapan membunuhnya tadi, mata Yin Li saat ini merah padam. Napasnya yang berat dapat terdengar dari para penonton, bagaikan binatang buas yang sedang kepanasan. Ah! Dengan lolongan aneh, dia melemparkan belati di tangannya ke atas ring, lalu mulai merobek pakaiannya dengan putus asa. Sebagai orang kuat di zaman Dongsu, pakaiannya tidak dapat menahan kondisi yang begitu hebat dan langsung hancur berkeping-keping dan berserakan di tanah. Itu belum semuanya. Ia kemudian mulai memutar tubuhnya terus-menerus, membuat berbagai gerakan cabul, dan membuat berbagai suara aneh dari mulutnya dari waktu ke waktu. Ya ampun, apakah orang ini dibius? Ya ampun, ini sangat lucu, bagaimana orang ini menjadi seperti ini? Sial, dia menjadi seperti ini. Apa-apaan yang masih dia bandingkan? Orang-orang di antara penonton meledak dalam sekejap, membicarakannya. Tidak seorang pun menyangka bahwa Ye Bufan dapat menggunakan metode ini untuk mematahkan tembus pandang lawan. Bagi orang awam, pemandangan di hadapan mereka tampak sedikit lucu, tetapi banyak orang merasa sedikit takut. Orang-orang kuat di tahap Dongsu memiliki kultivasi yang kuat dan tubuh yang kuat, dan sangat sedikit racun yang dapat meracuni mereka. Bubuk obat yang disiapkan oleh pemuda di depannya benar-benar dapat berefek dalam sekejap mata. Keterampilan medis luar biasa macam apa yang dibutuhkan untuk mencapai hal ini. Bab 2449, Membunuh tapi tidak mengubur. Banyak orang di kursi penonton memperlihatkan ekspresi aneh di wajah mereka. Hua Ruyu tertawa terbahak-bahak hingga tubuhnya bergetar. Anak muda, kamu benar-benar pria yang menarik, aku menyukaimu. Pipi Leng Qingqiu memerah, tetapi hatinya lega. Namong Du mengumpat dengan kejam, dasar tak tahu malu, kau bahkan bisa memikirkan cara seperti itu. Pada saat ini,
Yin Li sudah benar-benar jatuh ke dalam kondisi gila, dan tindakannya menjadi semakin keterlaluan, membuat semua orang yang hadir sangat malu, dan beberapa wanita bahkan membuang muka. Ye Bufan berjalan mendekat dan menendang pantatnya yang besar dan bulat. Yin Li telah sepenuhnya kehilangan kemauan normalnya dan tidak mempunyai kemampuan untuk melawan sama sekali, dan jatuh langsung ke tanah di bawah ring. Dan saat dia mendarat, Ye Bufan menjentikkan jarinya lagi, dan pil hitam kecil jatuh ke mulutnya. Setelah meminum penawarnya, dia segera sadar kembali dan menyadari betapa malunya dia. Orang ini sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia hanya melihat dirinya terjatuh di bawah ring, telanjang. Tidak peduli seberapa tebal kulitnya, dia merasakan sensasi terbakar di wajahnya. Dia segera mengeluarkan satu set pakaian dari cincin penyimpanannya dan mengenakannya, lalu menghilang dalam sekejap. Ye Bufan berbalik dan menatap wasit yang berdiri di sana dengan linglung, haruskah saya diumumkan sebagai pemenang? Oh, wasit akhirnya sadar kembali. Dia telah memimpin begitu banyak pertandingan, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang menang dengan cara ini. Tetapi apapun yang terjadi, orang yang akhirnya berdiri di atas ring adalah pemenangnya, dan dia tidak punya pilihan lain selain menyatakan Ye Bufan sebagai pemenang. Saya tidak setuju. Bailey Singkong yang berada di panggung penonton menggebrak meja dan berdiri. Dia benar-benar menggunakan cara kotor seperti itu untuk menang. Saya mengusulkan untuk mendiskualifikasi dia dari kompetisi. Mengapa, Yang Mulia, Anda mengalami amnesia? Si Men Feng tersenyum dingin. Saya ingat Anda sendiri yang mengatakannya kemarin bahwa begitu Anda berada di atas ring, itu adalah medan perang. Baik itu racun atau cara lain, selama itu dapat digunakan, Anda dapat menggunakannya. Mengapa tidak sekarang? Apakah karena Anda tidak ingin melihat Ye Bufan menang, atau karena dia dari Tianlosu, atau ada alasan lain? Saya, Bailey Singkong langsung tersipu dan tidak bisa berkata-kata. Hal yang paling sulit dibantah di dunia ini adalah apa yang Anda katakan sendiri, dan apa yang baru saja dikatakan si Men Feng adalah aturan yang diumumkannya kemarin sebelum permainan dimulai. Sekarang setelah saya menentangnya, sangat sulit bagi saya untuk mengatakannya. Hua Sijin berkata, saya setuju dengan sudut pandang tetua si Men. Karena pihak lain telah menang, kita tidak perlu peduli dengan cara apa yang mereka gunakan. Ini adalah aturan kompetisi kita. Saya setuju. Kali ini bahkan Jueran pun angkat bicara. Meskipun ekspresinya tetap tidak berubah, dia menunjukkan sikapnya dengan jelas. Mereka telah melihat semua trik yang dilakukan Bailey Singkong sebelumnya, jadi tentu saja mereka tidak akan berdiri di pihaknya sekarang. 3 dari 5 tetua setuju. Sikap Lim Yao Zhen tidak lagi penting. Bailey Singkong hanya bisa mendengus dingin dan berhenti berbicara. Ye Bufan di atas ring tersenyum tipis, lalu berjalan kembali ke tempat duduknya. Kompetisi terus berlanjut, dan keempat permainan tersisa diselesaikan dengan sangat cepat, dengan permainan terakhir berakhir setelah setengah jam. Tidak ada kejutan dalam pertandingan lainnya. Mu Xiaoyun mengalahkan lawannya, dan Feng Wuhen dari lembah Sen Feng juga menang. Setelah pertandingan, Bailey Singkong membacakan daftar pemenang seperti biasa, lalu berkata, para murid yang menang akan naik ke panggung untuk mengundi dan mempersiapkan diri untuk pertandingan besok. Total ada 25 murid. Orang yang mengundi nomor 13 akan mendapat bye dan otomatis maju ke babak berikutnya. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya, dan 25 bola cahaya kecil yang telah dipersiapkan sejak lama terbang ke udara. Para murid yang menang di antara hadirin berdoa dalam hati, berharap agar mereka dapat memperoleh nomor 13 dan langsung maju. Ye Bufan tidak punya pikiran seperti itu. Dia sangat menyadari kekejaman Bailey Singkong. Orang tua ini tidak bisa berkomplot melawannya hari ini, jadi dia tentu saja tidak akan membiarkannya begitu saja. Dia pasti akan mencoba segala cara untuk menyingkirkanku. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, lawannya berikutnya adalah Namongdu. Tentu saja, inilah yang diinginkannya. Inilah efek yang diinginkannya saat ia berhadapan dengan Namongdu di depan umum sebelumnya. Balas dendam Jiang Fangzuo harus dilakukan, dan tempat terbaik adalah di atas ring. Dia mengulurkan tangan dan mengambil bola cahaya, membukanya dan melihat bahwa itu adalah hitam nomor 5.
Kemudian dia melirik ke arah Namongdu yang tidak jauh darinya, dan benar saja, dia sedang memegang uang kertas nomor 5 berwarna putih. Senyum sinis muncul di bibir Ye Bufan. Orang tua ini tetap bertindak, tetapi hasil akhirnya pasti mengecewakan. Setelah pengundian selesai, Baili Singkong mulai mengumumkan hasilnya. Ye Bufan dari prefektur Tianluo melawan Namongdu dari prefektur Tianwu. Jue Qinggu Wang Chen dari prefektur Tianmang melawan Mu Xiaoyun dari prefektur Tianxiong. Baili Hongjun dari prefektur Tiansheng mendapat bait ke-13. Seperti yang diharapkan, undian sepenuhnya berada di bawah kendali Baili Singkong. Tidak hanya Ye Bufan yang bertemu Namongdu, tetapi Baili Hongjun juga mendapat bait. Namun, orang tua ini masih sangat cakap. Selain memberikan Mu Xiaoyun kepada Wang Chen untuk membalas si Men Feng, murid-murid Sekte Bintang 9 lainnya pada dasarnya ditarik oleh yang lemah, dan tidak ada situasi yang kuat melawan yang kuat. Karena itu, Hua Xijin dan lainnya tidak keberatan setelah pengundian. Baiklah, cukup untuk hari ini. Kompetisi akan dilanjutkan besok siang. Setelah Baili Singkong selesai berbicara, dia berbalik dan meninggalkan tempat latihan dengan ekspresi muram di wajahnya. Tepat saat Ye Bufan dan kelompoknya hendak pergi, Namongdu datang lagi dengan raut wajah yang garang. Wah, sebaiknya kau siapkan peti mati besok. Itu tidak perlu. Ye Bufan berkata setelah beberapa saat. Akulah yang membunuh, bukan yang mengubur. Sebaiknya kau yang menyiapkannya sendiri. Kerja bagus, aku ingin tahu berapa lama kau bisa tetap keras kepala. Setelah mengatakan itu, Namongdu berbalik dan pergi, sama sekali tidak menyembunyikan niat membunuhnya. Jiang Fangzu mengumpat, bajingan ini, apa yang begitu sombong tentang dia? Kakak Ye, apakah kamu masih punya obat itu? Berikan bajingan ini besok, buat dia terlihat buruk di depan umum, lalu bunuh dia. Obat ini tidak mempan padanya. Ye Bufan berkata, obatku hanya mempan jika dioleskan ke tubuh. Yin Li terlalu ceroboh dan terlalu percaya pada kemampuan tembus pandangnya, jadi dia tidak mengambil tindakan pencegahan apapun. Itulah sebabnya dia jatuh ke dalam perangkap. Tapi Namongdu telah melihatnya dengan matanya sendiri hari ini, jadi dia pasti akan waspada. Selama perisai Qi sejati terbentuk, bubuk obat itu bisa dicegah masuk, dan itu tidak akan berpengaruh sama sekali. Sialan, bajingan ini lolos begitu saja. Memikirkan penghinaan yang telah dideritanya sebelumnya, Jiang Fangzu menggertakkan giginya karena kebencian. Ye Bufan menepuk bahunya dan berkata, jangan khawatir. Besok, saudara Ye akan membantumu mendapatkan kembali setiap sen yang menjadi utangnya. Kemudian, semua orang meninggalkan lapangan parade kerajaan dan kembali ke stasiun pos. Di dalam ruang belajar Istana Senwu, Baili Singkong menatap muram seorang pria paruh baya di seberangnya. Apa katamu? Kita hanya memperoleh 500 juta batu roh berkualitas tinggi dari permainan kemarin. Pria parubaya di seberangnya bernama Baili Chengye, seorang kerabat jauh keluarga kerajaan, dan bertanggung jawab atas rumah judi di seluruh kota kekaisaran. Ya, Yang Mulia, memang hanya itu. Menghadapi tekanan untuk mencapai puncak Mahayana, Baili Chengye sangat gugup, keringat sudah mengalir dari dahinya. Baili Singkong bertanya dengan nada dingin, bagaimana mungkin? Menurut anggaran sebelumnya, bukankah kita mendapat setidaknya 1 miliar? Di mana uang yang tersisa? Apakah kamu memasukkannya ke dalam sakumu? Bab 2450 Jangan terlalu serakah. Yang Mulia, saya tidak berani. Baili Chengye berkata dengan tergesa-gesa, alasan mengapa keuntungannya begitu rendah sepenuhnya karena seorang pria bernama Ye Bufan. Cahaya dingin melintas di mata Baili Singkong, Ye Bufan. Apa hubungannya ini dengan dia? Karena seseorang bertaruh besar padanya. Menurut peluang 1:50, dia langsung mengambil setengah dari keuntungan seluruh kasino kerajaan kita. Bagaimana mungkin ada taruhan sebesar itu padanya untuk menang? Baili Singkong mengerutkan kening. Berbicara secara logis, orang-orang seharusnya lebih menyukai Yin Li sebelumnya. Bagaimana mungkin seseorang bertaruh besar pada Ye Bufan? Saya sudah memeriksa dan menemukan 2 orang. Satu adalah dia, yang bertaruh 1 juta batu roh bermutu tinggi. Yang lainnya adalah Si Men Feng, tetua agung Istana Abadi Jiufan, yang bertaruh 10 juta batu roh bermutu tinggi.
Bersama-sama, kami membayar total 550 juta, itulah sebabnya keuntungan kami berkurang drastis. Sialan wanita tua ini. Bailey Singkong mengumpat dengan marah. Dia tidak menyangka si Men Feng begitu optimis tentang Ye Bufan sehingga dia benar-benar membuat taruhan besar sebelumnya. Melihat bahwa dia hampir tidak lulus ujian, Bailey Chengye berkata lagi, "Yang mulia, haruskah kita mencari cara untuk menghindari pembayaran kedua jumlah uang ini? Apakah Anda punya otak?" Bailey Singkong melotot tajam padanya, apalagi si Men Feng adalah orang kuat di puncak tahap Mahayana dan tidak mudah diajak main-main. Dari sudut pandang kasino, kompetisi monster baru saja dimulai, dan inilah saatnya bagi kita untuk menghasilkan uang. Begitu reputasi kasino kita hancur, siapa yang berani bertaruh? Dari mana uang kita akan berasal? Ya, saya tahu saya salah. Bailey Chengye berkata, "Yang mulia, bagaimana kita harus menentukan peluang untuk anak bernama Ye malam ini? Anda bertanya kepada saya tentang masalah sepele seperti itu, dan Anda memberitahu saya, dia ditakdirkan untuk menjadi orang mati besok, dan Anda dapat menentukan peluang sesuka Anda." "Saya mengerti, Yang mulia." Bailey Chengye mengangguk berulang kali, lalu meninggalkan ruang kerja. Bailey Singkong menoleh keluar jendela, niat membunuh terpancar di matanya. Anak laki-laki bernama Ye, bertarung melawan Namongdu, yang berada di puncak alam Gua Void. Aku ingin tahu bagaimana kau akan bertahan hidup besok. Ye Bufan dan kelompoknya kembali ke penginapan. Karena situasi pertempuran hari ini tidak begitu bagus, suasananya agak menyedihkan. Khususnya Jiang Fangzu, Lu Sueman dan Sui Yueli yang dikalahkan, semuanya berada dalam semangat yang sangat rendah. Ada apa? Kemenangan dan kekalahan adalah hal yang biasa di militer. Tidak masalah jika Anda kalah dalam permainan karena perbedaan kekuatan yang besar. Lagi pula, kita di sini. Juara terakhir pastilah kita. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia menoleh untuk melihat si Men Feng dan mengubah topik pembicaraan untuk menghidupkan suasana. "Penatua Agung, kita telah menghasilkan banyak uang. Aku ingin tahu berapa banyak yang kau pertaruhkan tadi malam." Si Men Feng tersenyum tipis, "Ye Yixian, kali ini aku mengandalkanmu. Aku bertaruh 10 juta batu roh bermutu tinggi dan menghasilkan keuntungan sebesar 500 juta. Semua orang terkejut. Itu adalah 500 juta batu roh bermutu tinggi, yang jelas bukan jumlah yang sedikit. Hu Yao Yao berkata, "Tuan muda, berapa banyak yang kita hasilkan? Modalnya agak kecil, kita hanya menghasilkan 50 juta kali ini." Ye Bufan berkata sambil tersenyum, "Tapi jangan khawatir, masih ada hari esok, kan? Jika kita bertaruh 50 juta hari ini, kita masih akan menghasilkan banyak uang besok." Setelah itu, dia menatap si Men Feng lagi, "Tetua Agung, mengapa Anda tidak bertaruh lebih banyak, dan bersama-sama kita akan membuat orang tua Bailey Singkong itu bangkrut?" Dia benar-benar percaya diri dalam pertempuran ini. Dengan kekuatannya saat ini, tidak akan ada masalah dalam mengalahkan Namongdu. Lupakan saja. Tanpa diduga, si Men Feng menggelengkan kepalanya. 500 juta sudah banyak. Lagi pula, aku punya istana 9 Brahma di belakangku. Tidak apa-apa membiarkan keluarga kerajaan Kekaisaran Naga Suci berdarah sedikit, tetapi tidak akan baik jika mereka benar-benar membunuh mereka semua. Ye Bufan juga tahu kekhawatirannya. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia harus mempertimbangkan sektenya terlebih dahulu dan tidak bertindak terlalu jauh. Namun, berbeda dengan saya. Saya bisa melakukan apapun yang saya inginkan tanpa rasa khawatir. Kalau begitu, serahkan saja padaku. Aku berjanji akan membuat Bailey Singkong kehilangan semua celananya. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangan ke Xiao Xing, "Ayo pergi." Mereka berdua meninggalkan pos dan berjalan-jalan ke tempat mereka mendirikan kios kemarin. Dari kejauhan, mereka melihat sekelompok orang menunggu di sana. Banyak orang yang menyaksikan sendiri dengan mata kepala mereka sendiri keterampilan pengobatan ajaibnya kemarin, sehingga kabar tersebut tersebar dengan cepat dan hari ini mereka semua membawa sanak saudara dan teman-temannya ke sini, dan kini sudah ada ratusan orang yang berkumpul di sini. Li Biao kemarin juga ada di antara kerumunan, dan saat dia melihat Ye Bufan dia langsung menghampirinya dengan penuh semangat.
Dia tampak segar dan bersemangat setelah memenangkan pertandingan lainnya sore ini. Dr. Ye, Anda di sini. Dia mengeluarkan cincin penyimpanan dan berkata, ini biaya pengobatan Anda sebesar 1 juta. Ye Bufan mengangguk, mengambil cincin itu dan menyimpannya. Li Biao menggosok tangannya dan berkata, Dr. Ye, Anda lihat saya akan bertanding besok. Kultivasi lawan saya 1 tingkat lebih tinggi dari saya. Bisakah Anda membantu saya meningkatkannya? Selama saya menang, saya akan memberi Anda uang besok. Ye Bufan meliriknya dengan acuh tak acuh. Orang ini benar-benar punya rencana yang bagus. Dia akan memasang taruhan terlebih dahulu dan kemudian memberikan sejumlah uang kepada dirinya sendiri setelah menang. Kalau kemarin dia tidak bertarung melawan Tian Shengzu, dia tidak akan mau repot-repot berhadapan dengan orang seperti ini. Jangan terlalu serakah, pergi saja. Ucapnya untuk mengingatkan pihak lain agar merasa puas. Kekuatannya tidak bagus sejak awal, dan sudah sangat bagus untuk memenangkan 2 pertandingan berturut-turut. Dia tidak bisa berharap untuk menang sepanjang waktu. Di sisi lain, memang benar bahwa ada batas untuk meningkatkan kultivasi seseorang. Jika seseorang melakukannya terlalu cepat, itu akan merusak fondasi dan tidak akan mendukung perkembangan jangka panjang. Kalau tidak, Lu Sueman dan yang lainnya sudah terbang ke langit sejak lama, dan tidak akan mengikuti proses yang tertib seperti itu. Baiklah kalau begitu. Li Biao ragu sejenak, lalu akhirnya berbalik dan pergi. Begitu dia pergi, Ye Bufan mengeluarkan tanda dan menambahkan angka 0 pada 100.000 batu roh berkualitas tinggi kemarin, mengubahnya menjadi 1 juta. Tidak ada cara lain. Ada ratusan orang di sekitarku. Jika aku tidak menaikkan harganya, aku akan mati kelelahan dan tidak akan bisa menyelesaikan menonton semuanya. Fakta telah membuktikan bahwa metode ini sangat efektif. Ketika orang melihat harga 1 juta batu roh berkualitas tinggi untuk pengobatan, mereka langsung mundur. Lagi pula, tidak semua orang mampu membayar harga ini. Selain itu, beberapa penyakit juga dapat diobati oleh dokter lain, tetapi efeknya tidak sebaik di sini, tetapi biayanya jauh lebih rendah. Saat itu, terjadi keributan di luar kerumunan, lalu 2 orang masuk sambil membawa tandu. Seorang pemuda terbaring di atasnya. Ia tampak lemah, sudut mulutnya berdarah, dan salah satu kakinya patah menjadi 2. Jelas terlihat bahwa ia mengalami luka serius. Pria di atas tandu itu mendekat dan berkata, Dr. Ye, tolong beri saya sedikit pengobatan. Saya bersedia membayar 1 juta batu roh berkualitas tinggi. Ye Bufan meliriknya dan bertanya, apakah Anda Ma Mingyu? Dia menyaksikan seluruh pertandingan hari ini dan sangat mengenal setiap pemain. Meskipun pria di depannya memenangkan pertandingan, dia juga membayar harga yang mahal. Ma Mingyu mengangguk berulang kali, ya, itu aku. Ye Bufan bertanya lagi, besok kau akan melawan orang-orang dari Tian Shengzu. Ya, seberapa yakinnya kau? Ma Mingyu tampak putus asa, orang itu memiliki tingkat kultivasi yang sama denganku. Jika dia tidak terluka, aku seharusnya memiliki peluang 50% untuk menang. Namun sekarang dia terluka terlalu parah, aku bahkan tidak memiliki peluang 10%. Ye Bufan berkata, bagaimana jika aku menyembuhkan lukamu dan membantumu meningkatkan kultivasimu ke tahap akhir Dongsu?